Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Salsabila Alfiandi Manik, NPM 2208260001. Di sini saya akan mempresentasikan band saya dari blog Neuroscience and Locomotor System yang berjudul Miologi. Nah, jadi miologi ini adalah cabang ilmu anatomi yang khusus mempelajari tentang otot yang mencakup dari struktur otot, jenis-jenis otot dan fungsi fisiologis otot, serta hubungan otot dengan tulang, saraf, dan sistem tubuh lainnya. Nah, jadi struktur otot ini adalah jaringan tubuh yang berfungsi menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Nah, struktur otot tersusun dari lapisan luar hingga dalam sampai ke tingkat mikroskopis. Nah, yang pertama itu adalah lapisan pembungkus otot, yang dimana lapisannya itu ada epimyosium, selaput terluar yang menyelubungi keseluruhan otot dan melindungi otot dari gesekan dengan jaringan sekitar. Nah, yang kedua itu adalah lapisan perimysium, selaput yang membungkus sekelompok serabut otot atau fasciculus, dan di dalamnya itu terdapat pembuluh darah serta saraf kecil. Nah, yang ketiga itu adalah lapisan endomysium, yang dimana selaput tipis yang menyelubungi satu serabut otot atau muscle fiber dan mengandung kapiler serta serabut halus lainnya. Nah, ketiga lapisan ini bersatu membentuk tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Nah, yang kedua itu ada serabut otot atau muscle fiber yang merupakan sel otot yang terbentuk silindris, panjang, berdiameter itu dia kurang lebih 10 sampai dengan 100 mikrometer. Nah, panjangnya ini dia bisa beberapa sentimeter serta memiliki banyak inti sel atau multinukleat yang terletak di tepi atau di perifer. Nah, di dalamnya itu dia terdapat sarkolema atau membran plasma serabut otot dan sarkoplasma, sitoplasma otot yang kaya glikogen dan mioglobin serta pengikat oksigen. Nah, adapun retikulum atau retikulum sarkoplasma itu jaringan yang menyimpan ion kalsium penting untuk kontraksi serta adanya mitokondria banyaknya jumlah untuk menghasilkan ATP. Nah, yang ketiga itu ada miofibril. Nah, jadi miofibril ini struktur silindris halus di dalam serabut otot terdiri dari filamen aktin atau tipis dan filamen miosin tebal. Nah, susunan dari filamen ini membentuk pola garis melintang pada otot rangka. Nah, yang keempat itu ada sarkomer, unit fungsional otot. Nah, sarkomer ini adalah unit kontraksi terkecil pada miofibril. Batas sarkomer ini antara dua garis jet terdiri dari pita A, daerahnya gelap berisi filamen miosin tebal, dan pita itu dia daerah terang, hanya berisi filamen aktin tipis. Nah, yang di zona H ini, bagian pita A hanya berisi miosin. Nah, garis M ini dia berisi di tengah zona H, tempatnya menempel pada miosin. Nah, garis Z dia itu batas sarkomer, tempat menempelnya aktin. Saat terjadinya kontraksi, filamen aktin ini dia bergeser ke arah tengah. Nah, sarkomer memendek. Saat panjangnya filamen tidak berubah, hanya posisi yang bergeser atau sliding filamen teori. Nah, yang kelima itu dia ada komponen tambahan seperti tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang, serta adanya neuromuscular junction itu tempatnya saraf motorik berhubungan dengan serabut otot, dan kapiler darah yang menyuplai oksigen dan nutrisi. Nah, adapun jenis-jenis otot itu ada otot rangka, skeletal muscle, itu dia berbentuk silindris, panjang, bergaris melintang atau striated. Itu dia terdiri dari banyaknya inti sel yang terletak di tepi serabut, serta bekerja secara volunter. Itu dikendalikan oleh kehendak sadar melalui sistem saraf somatik, dan fungsi utamanya itu dia untuk menggerakkan rangka atau tulang yang memungkinkan berjalan. Nah, berlari, menulis, serta menjaga postur tubuh dan menghasilkan panas atau termogenesis. Nah, adapun otot jantung atau cardiac muscle itu dia berbentuk bercabang, bergaris melintang striated dengan 1 sampai 2 inti di tengah selnya. Nah, memiliki diskus interkalaris yang berfungsi menghubungkan sel-sel otot jantung sehingga kontraksi serempak. Nah, bekerja secara involunter, tidak dipengaruhi oleh kehendak sadar, dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Serta fungsi utamanya ini dia untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun jenis-jenis otot lainnya ada otot polos juga atau smooth muscle, itu dia berbentuk gelondong, tidak bergaris melintang, non striated.
dengan intinya tunggal di tengah dan bekerja secara influenter, in, involuntar. Nah, banyak terdapat dinding, organ dalam, usus, pembuluh darah, rahim, dan kandung kemih dan bronkus. Nah, fungsi utama dari otot polos ini itu dia pergerakan organ dalam, misalnya peristaltik usus, kontraksi rahim saat melahirkan, serta penyempitan pembuluh darah. Nah, adapun sistem pengendalian otot itu sendiri ada otot rangka yang dikendalikan oleh sistem saraf somatik dan otot polos serta otot jantung itu dia dikendalikan oleh sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis serta sistem hormon. Nah, jenis-jenis kontraksi otot ada yang isotonik. Nah, isotonik ini adalah otot yang memendek atau memanjang dengan menghasilkan gerakan. Contohnya kita mengangkat beban. Serta adanya konsentrik. Konsentrik itu otot yang memendek dan eksentrik itu otot yang memanjang. Nah, adapun isometrik itu dia otot yang berkontraksi tetapi panjangnya tidak berubah. Contohnya itu dia mendorong tembok. Nah, ada yang tetanik itu kontraksi terus-menerus akibat rangsangan yang berulang. Serta adanya fungsi otot secara umum, itu dia adalah pergerakan tubuh, kontraksi otot yang menarik tulang melalui tendon, serta mempertahankan postur, kontraksi tonus otot menjaga keseimbangan dan menghasilkan panas, atau kontraksi otot yang menghasilkan energi panas, serta mengatur bukaan organ, misalnya sphincter pada anus dan uretra. Dan ada yang memompa dan mempergerakkan zat. Seperti jantung memompa darah, otot polos menggerakkan makanan di usus. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari miologi tersebut. Bila ada kesalahan atau kurangnya dari penjelasan saya mohon maaf yang besar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada seluruh tutor. Saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Baik, saya akhiri presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tutor. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.